Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Dwi Rahmawati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 209102405. Di sini saya akan menjelaskan perihal suku bunga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perbankan. Apa sih yang dimaksud dengan suku bunga? Baik, di sini suku bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam kegiatan sehari-hari, di dunia perbankan yang menerapkan prinsip konvensional, terdapat dua macam jenis bunga perbankan. Di antaranya yaitu yang pertama, bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atau jasa nasabah atas jasa nasabah yang menyimpan uang di bank. Contohnya yaitu jasa giro, tabungan bank, dan bunga deposito. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Contohnya yaitu bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kedua jenis bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan faktor pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Di dalam industri perbankan terdapat 5 jenis suku bunga, yaitu diantaranya yang pertama, suku bunga tetap atau biasa disebut dengan fixed. Suku bunga tetap atau fixed adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contohnya adalah bunga KPR rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor. Yang kedua, suku bunga mengambang atau biasa disebut dengan floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Contohnya yaitu suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya, untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga, suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibanding dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa agunan, atau bisa disebut dengan KTA. Yang keempat, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ada suku bunga anuitas. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Di antaranya yaitu yang pertama ada kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan atau simpanan hanya sedikit sementara permintaan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan agar menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan begitu, kebutuhan dana dapat dipenuhi.
Begitu juga sebaliknya, jika simpanan banyak, maka bank akan menurunkan bunga kredit sehingga permohon kredit meningkat. Yang kedua, ada persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan hal tersebut, bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, ada laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar, dan demikian pula sebaliknya. Yang kelima, ada jangka waktu. Jadi, jangka waktu semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan karena besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Yang keenam, ada kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dengan jaminan sertifikat tanah. Namun, bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro, yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Selanjutnya yang ketujuh, ada reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Yang kedelapan, ada produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif adalah produk yang biaya kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan, ada hubungan baik. Biasanya, pihak bank menggolongkan nasabah menjadi dua, yaitu nasabah yang primer atau bisa disebut dengan utama, dan nasabah yang biasa atau biasa disebut dengan sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunga pun berbeda dengan nasabah yang biasa. Yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda, dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam menentukan suku bunga, diantaranya yaitu total biaya dana atau biasa disebut dengan cash of fund. Cash of fund merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam berupa simpanan giro, tabungan maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Biaya operasi bank terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, cadangan macet. Cadangan macet merupakan cadangan yang dipersiapkan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Yang keempat, ada laba yang diinginkan. Setiap sektor dan jenis nasabah yang akan mempengaruhi tingkat laba yang diinginkan bank. Yang kelima, ada pajak.
Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pihak perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembedaan suku bunga. Pembedaan suku bunga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sliding rate. Sliding rate merupakan pembebanan suku bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan atau periode menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang kedua ada flat rate. Flat rate merupakan pembebanan suku bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman dan jumlah cicilan setiap bulan atau periode sama. Yang ketiga ada floating rate. Floating rate merupakan pembebanan suku bunga sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan atau periode yang bersangkutan. Cicilan yang dibayar tergantung dari suku bunga pada bulan atau periode yang bersangkutan. Sekian penjelasan perihal suku bunga. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.